Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas kita yang ketiga. Ya, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sobatnya, dan mudah-mudahan kita semua jadi umatnya. Amin. Amin ya robbal. Amin. Baik, kembali lagi kepada kita. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Tapi sebelumnya, ya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Nah, yang pertama, Abdul Haji ada. Abdul Hadi ada, Abdul Bapak, Netur Rahma, Yani, Putri, Akia, Rena, terus Tika, Una, Nasiha. Ini Randy kemana? Randy kemana? Iya yang dekatnya. Nah, nanti tolong ya yang dekatnya dulu masuk ke sekolah. Terus Siti ada. Kemudian ya kita sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran ya terlebih dahulu kita sama-sama membaca doa. Nah, lihat ke sini, tuh baca doa. Doa sebelum belajar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, kita mulai hari ini dengan belajar. Lihat di sini. Di sini ada di papan tulis di fokus ini namanya PowerPoint-nya. Kita akan belajar mengenai kisah keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kedua nabi tersebut merupakan ayah dan bapak. Ya, ayah dan anak. Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Ismail anaknya. Ya, kita akan belajar ini. Sebelumnya kita review dulu materi yang kemarin. Kita belajar mengenai zikir dan doa. Jadi Bapak ingatkan sama kalian, materi kemarin kita belajar zikir dan doa. Kalian harus bisa baca doanya, doa keberatan tua, zikirnya setelah sholat dilantunkan, dilakukan. Dan yang terpenting adalah istiqomah dalam sholat 5 waktu. Paham? Kemudian selanjutnya, ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, indah di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terus ini merupakan motivasi buat kalian. Sebelum kita belajar, Bapak akan kasih dulu motivasi buat kalian. Yang pertama, lihat sini dalam surat Al-Ahzab ayat 21.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nih. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Di sini berarti Allah mengajarkan kepada kita senantiasa kita harus jadi orang yang baik, menjadi contoh yang baik. Paham? Jadi setiap hari harus kita contohin yang baik. Ingat, simpan di hati kalian, simpan di otak kan? Iya. Itu motivasi. Adapun hari ini kita belajar, ya. Yang pertama kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan belajar yang pertama yaitu satu, keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kedua, sikap apa yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Yang pertama, Nabi Ibrahim memiliki sikap yang taat pada Allah, ya, dan rela mengorbankan anak. Yang kedua, Nabi Ismail memiliki sifat hormat dan patuh kepada orang tua. Itu. Nah, hari ini kita belajar seperti itu. Nanti kita akan lihat di dalam tayangan video seperti apa kisah pendeknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan yang terpenting bagi Bapak, kalian tahu, setelah tahu kalian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, sekarang kita literasi dulu ya. Literasi mengenai nama-nama Nabi. Literasi. Ya, kita membaca nama-nama Nabi. Lihat di depan. Tuh. Ada Nabi yang pertama sama 25. Ya, dengan lagam di pesantren ini ya. Mulai. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itulah nama-nama Rasulullah. Nah, lalu selanjutnya, kita akan perhatikan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Perhatikan baik-baik. Perhatikan kelompok 1, kelompok 2 isinya apa saja nanti. Ya, perhatikan videonya. Lihat ke sini. Fokus. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan membahas mengenai masa kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim lahir ketika pada masa Raja Namrud sedang berkuasa di Babilonia. Saat itu Raja Namrud memerintahkan tentara istana kerajaan untuk membunuh semua bayi. Jadi pada saat itu kekuasaan Raja Namrud begitu kejam. Bayi laki-laki pada masanya itu harus dibunuh. Kenapa? Karena khawatir akan ada yang akan mendudukan tahta kerajaan. Penduduk bahkan penduduknya sudah menyembah berhala. Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Azar. Azar ini adalah seorang ahli pembuat patung berhala. Ia sangat mencintai pekerjaannya. Suatu hari Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, kenapa kalian menyembah benda yang kalian buat sendiri? Patung ini tidak bisa apa-apa. Mendengar hal itu, ayahnya Nabi Ibrahim marah karena pertanyaan anaknya Nabi Ibrahim. Mendengar pertanyaannya, marah dan berseru, sejak zaman nenek moyang kami sudah menyembah patung-patung ini. Kamu jangan mempermainkan kami, Bro. Saat itu untunglah
musyrikan. Maka Nabi Ibrahim berencana untuk mengajukan perkara tersebut. Nabi Ibrahim berdoa dalam hatinya, ya Allah, berikanlah keimanan Engkau untuk makhluk surga. Setelah itu ayah dari Ibrahim marah. Karena apa? Karena suatu hari Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk beriman pada Allah. Beriman pada Allah, tapi sayang sang ayah menentang. Dasar anak tak tahu diri, Nabi Ibrahim dia akan tetap menyembah Allah, silakan bebas tentang asal. Dengan sedih hati, Nabi Ibrahim berhenti mengatakan apa? Namun suatu hari Ibrahim menemui Raja Namrus. Lalu Raja Namrus bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhan? Nabi Ibrahim jawab, Aku adalah Allah. Dialah Allah yang menghidupkan. Kemudian Raja Namrus menghasilkan buah yang menyebabkan wujud mengeluarkan. Kemudian Raja Namrus mendemonstrasikan salah seorang itu dan dia berkata, aku juga bisa melakukan seluruh Raja Namrus, seolah dia sama dengan seperti Allah. Padahal menghidupkan bukan berarti dia akan hidup. Ketika penduduk Babilonia keluar kota, Ibrahim memanfaatkan kesempatan dengan menghancurkan patung-patung berat dihancurkan dengan besar, berantakan. Tetapi hanya patung yang paling besar itu yang dibiarkan utuh dengan mengalungkan tapak besar leher. Ketika pulang, Raja Namrus dan orang-orang sekitarnya terkejut saat melihat patung-patung mereka hancur berantakan. Lalu penduduk, siapa yang melakukan semua ini? Tanya seorang penduduk. Jawab, ini pasti kerjaannya Ibrahim. Ayo kita seret bareng-bareng. Nabi Ibrahim pun diseret ke tanah Abraham. Lalu ditanya, kenapa ini dihancurkan? Lalu ayahnya bertanya, apakah benar kamu memasukkan patung-patung itu? Apakah benar kamu menjalankan patung-patung itu? Tanya hakim. Silakan tanya kepada patung besar. Jawab Nabi Ibrahim. Bos, patung-patung itu tidak akan bisa bicara, kata hakim. Kalian sudah tahu patung itu tidak bisa apa-apa. Kata Nabi, kenapa kalian masih banyak? Seru Ibrahim. Lalu para hakim, para pembesar dan penduduk Babilonia tidak bisa menolak. Nah, karena mendengar hal itu Raja Namrus pun menjadi murka. Dan Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang membara. Kemudian dengan keteguhan hatinya, dalam hatinya dia tetap minta kepada Allah agar api tersebut menjadi dingin. Maka hal ini sesuai atau kami bisa lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni ba'da wasalam ala Ibrahim. Artinya Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu demikian pertama bagi Ibrahim. Kedengarlah suara, hai api, jadilah dingin. Jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Sungguh besar mukjizat. Panas api berubah menjadi dingin Nabi Ibrahim selamat. Itu merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu berlangsung, mulai berdakwah setelah beberapa hari beberapa kalau Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. 50 tahun Nabi Ibrahim disuruh oleh istri yang pertama untuk menikahkan. Karena siapa yang akan melakukan kisah atau siapa yang akan. Lalu Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar
mengganti anak Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail dengan seekor kambing. Allah Akbar, Allah Akbar. Ucapan Engkau Maha Besar. Sejak itu atas kisah yang diperankan oleh Nabi Ibrahim Ismail untuk mengorbankan anaknya umat Islam disyariatkan korban. Demikian kisah berada karena Ibrahim Ismail yang beriman dan teladan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah melihat ya tayangan video mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selanjutnya ya mungkin kalian sudah paham, nanti kita akan belajar mendiskusikannya. Bikin satu konsep ya, konsep pemikiran tadi bisa disimpulkan. Bapak bagi ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Di sini ada buku, kalau sudah ada bukunya, nih, sok nanti kalian diskusikan sama teman-teman. Yang pertama Bapak kelompok yang pertama mengenai kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana sikap Nabi Ibrahim. Kemudian yang ini mengenai Nabi Ismail alaihi salam. Selanjutnya kalian berkelompok kerjasama sambil diberikan pemahaman. Di sini ada untuk Nabi Ibrahim halaman 158 sudah dibuka kelompok yang pertama. Ya. Kalau bagi ini kami ini nanti konsep ya ini sama. Yang kelompok yang kedua mengenai kisah Nabi Ismail alaihissalam 167 sudah dibuka. Ini intinya untuk peta konsep kita belajar mengkonsepkan isi dari buku dan dari video ya. Nanti setelah itu satu orang maju dikritisi, dikasih masukan dengan kelompok ini, lalu dinilai, ditukar itunya. Nanti Bapak nilai oleh guru, nilai sama teman. Misalkan kelompok yang ini sudah maju, ditulis ini, dikasihkan kelompok, kasih berapa ininya. Begitu juga sebaliknya, kelompok ini maju lalu dinilai oleh kelompok ini. Paham? Bapak kasih waktu 30 menit untuk isi di sini di bukunya. Cari sesuai dengan video tadi sangkut pautnya, karena di sini sudah ada di buku. Coba ayo kelompok mulai. Ayo ini sama itunya. Sambil Bapak keliling ya, nanti Bapak nilai ya. Ayo, sambil Bapak nilai. Ayo kerjasama, itu ada di bukunya kali. Ini kelompok Sapia. Ya. Ini kelompok yang kedua dibantu temennya. Ayo dibantu, itu dibantu. Kita dibantu, lihat situ. Dibantu boleh ke sana, kursinya ya saya sama. Iya, stop, bantu itu. Kelompok, nanti gue nilai kekompakannya.
Oh, sudah, sama teman-temannya dilihatin. Teman-temannya diskusi tadi lihatin. Hasilnya sini cerita. Ambil kursinya, sini kamunya. Udah, tuh. Nih, coba sini kelompok, kalau kelompok itu diskusi, lihat ke sininya, jangan sendiri, ayo lihat ininya bukunya. So, kalau diskusi itu seperti itu. Nomor 1 sudah kesimpulan peta konsepnya. Coba lihat ininya. Oh ya, Bapak kira cukup? Nanti tolong kelompok 1 maju di depan atas apa yang tadi ditelaah lewat video sama buku pelajarannya. Ya, kelompok 1 boleh menanyakan, kelompok 2 boleh menanyakan kelompok 1 materi yang tidak paham. Begitu juga kelompok 2 nanti maju ke sini ya, lalu dipertanggungjawabkan. Silakan kelompok yang pertama. Ya, ayo silakan maju. Sambil Bapak nilai ya. Majunya nilai, tanggung jawabannya. Jadi perkenalkan kami di kelompok 1, ayo. Yang keras. Iya. Yang keras 1. Perkenalkan nama saya Najwa. Kisah Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau mempresentasikan itu yang keras, nih contoh. Ya, kata teman kelompok 1 mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihis salam. Taat kepada Allah dengan rela mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismail. Begitu, yang keras. Berhadapan dengan raja Namrud dibakar di api oleh raja Namrud. Nah, jadi Bapak kasih bantu ya dengan kesimpulannya untuk kelompok pertama nih. Bahwasanya kelompok pertama itu mengenai ketaatan Nabi Ibrahim dengan kepada Allah, yaitu rela berkorban mengorbankan anaknya Nabi Ismail, kemudian berdakwah pada masa Raja Namrud lalu dibakar di api. Ya, ini kesimpulan dari kelompok pertama. Mana kelompok kedua? Apa yang mau ditanyakan? Kelompok kedua cukup? Kelompok dulu. Nah, nanti dulu. Kelompok ini lalu dinilai oleh kelompok ini, kasih nilai berapa di sini. Ini sudah Bapak nilai
Ya, diskusikan. Nih, silakan kalian tulis nilainya berapa. So, diskusikan nilai berapa masih di situ. Nilainya dari 10 sampai 100. So, sesuai tadi nilainya berapa. Ini udah nilai. Sekarang kelompok yang kedua maju, silakan. Kelompok pertama perhatikan, lalu kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Sudah? Berarti kelompok yang kedua, kata kelompok yang kedua apa di sini? Kalau teman-teman memiliki Nabi Ibrahim, Ismail memiliki sifat yang hormat dan patuh pada orang tua, nurut dan hormat. Contohnya apa? Untuk disembelih oleh ayahnya itu Nabi Ibrahim. Itu kelompok yang kedua. Karena kelompok yang ke satu nanti itu komentari ada tidak yang mau ditanyakan? Ada tidak? Nanya apa, gimana, seperti apa Nabi Ismail? Cukup? Paham? Kalau paham ini dinilai lagi oleh kelompok yang ini. Maka dinilai hasilnya seperti apa, tulisnya dinilai. Silakan. Ayo, silakan dimulai. Sudah? Ayo. Ayo, cepatkan. Ayo cepat kasih waktu nilai. Sudah. Bapak kumpulkan ya. Ini hasil belajar kita hari ini. Ya, perhatikan ini Bapak sudah dapat hasil kalian belajar mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bapak sudah punya hasil kerja kalian. Ya. Ya. Kalian mudah-mudahan kita belajar hari ini mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kalian dapat mempraktekannya. Bapak kasih satu kesimpulan dulu. Ya, diskusi sudah. Lalu kasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu apa? Yang pertama, ternyata Nabi Ibrahim itu merupakan nabi yang taat kepada Allah dengan rela mengorbankan anaknya. Anak kesayangannya diberitakan oleh Allah untuk disembelih. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ya, merupakan memiliki sifat yang patuh dan hormat kepada orang tua. Dengan apa? Dengan mau melaksanakan perintah dari ayahnya, ya, dari ayahnya, untuk disembelih. Itu kesimpulan kita hari ini. Ya, jadi terima kasih pada kalian. Kalian sudah paham materinya? Untuk minggu depan kita nanti belajar mengenai apa-apa saja, ya, kisah selanjutnya mengenai, ya, pembelajaran ini. Motivasi buat kalian senantiasa ingat kisah tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Sekian dari Bapak. Ayo kita sama-sama berdoa dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Walhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil Alamin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali minggu depan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dengan materi selanjutnya. Nah, assalamualaikum.